lagi di channel YouTube iColor Service bareng sama kita berdua. Siapa lagi kalau bukan Aisyah Gray dan Gume. Nah, kalau misalkan di Instagram gitu ya Bang Gume ya, banyak nih yang DM. Kan kalau iColor kan bisa nih terima untuk upgrade storage. Nah, kira-kira aman nggak ya? Satu. Terus kedua, pertanyaannya biasanya, terus kalau misalkan kita upgrade storage, nanti di Apple dianggapnya seperti apa? Nah, apakah tetap dengan storage yang lama atau akan problem nggak nih di masa yang akan datang? Nah, itu dia pertanyaan yang banyak banget ditanyain di DM Instagram kita nih Bang Gume. Sekarang kita jawab aja dengan gamblang di YouTube ini. Yang pertama, iColor itu kan menerima untuk upgrade storage. Itu aman nggak sih Bang? Kalau untuk masalah aman atau tidaknya ya, selama ini untuk upgrade memori itu adalah aman ya. Asal sesuai yang ada di handphone tersebut. Contohnya kan iPhone X itu dari 64 ya kan, 256 ya kan. Terus iPhone selanjutnya itu adalah contohnya XR jadi dari 64 ke 128, 256. Bisa juga ke 512 gitu kan. Asal si memorinya itu support. Dan terus disebut aman juga karena kita ini memenuhi standar yang ada di memori tersebut. Contohnya gini, sebelum kita penggantian memori ya kan, ibaratnya kan kita juga perlu alat juga, nggak segampang yang mungkin kayak pemindahan SD card main pasang aja gitu kan, nggak begitu juga karena kan si Apple ini kan punya yang namanya security juga. Jadi kalau diganti asal itu bisa mengakibatkan stuck activation. Jadi dia nggak bisa masuk menu gitu kan katanya. Jadi pertama itu ya kita harus sediakan alat, terus programnya juga, terus memorinya juga support atau tidak. Terus si data yang ada di handphone tersebut, contohnya kan, itu harus sedot dulu, tarik dulu, baru kita masukkan ke memori yang baru yang bakalan kita pasang. Nah, setelah kita pasang, baru kita melakukan proses restoring ya kan. Restoring itu adalah memverifikasi bahwa si iPhone ini bahkan ngasih tahu ke Apple dan Apple pun memverifikasi bahwa oh ya udah ini emang serial number dan MAC address-nya punya dia, makanya dia bisa aktifasi, makanya dia aman. Kalau untuk yang kedua, dia kan ibaratnya bakalan ke depan itu diblokir atau tidak atau apalah semacamnya ya kan, dia nggak apa-apa. Cuman kalau di Apple-nya itu contohnya 64, ya udah 64 walaupun kita upgrade 256, tetap di serial number itu adalah membacanya adalah 64 GB. Oke, jadi kalau mau dijual lagi adalah dijual iPhone dengan kapasitas 64 tapi yang sudah di-upgrade gitu ya. Betul. Itu paling diinfo aja ke yang calon buyernya gitu ya. Ya, pasti kebanyakan begitu karena mereka itu kadang suka bertanya ini bagian triutulnya itu gimana ya untuk bagian skornya gitu kan kebanyakan gitu kan skornya itu berapa persen ya kan. Tapi kalau iPhone yang udah di-upgrade, contohnya awalnya itulah 100% ya, setelah di-upgrade dia bakalan turun ke 73%, yaitu kuning di bagian internal memory. Nah itu dia, jadi memang kalau kita ngomongin spare parts di Apple itu tuh memproteksi dengan Apple address lah ya, ataupun ID-nya masing-masing. Jadi dari setiap parts yang ada di Apple itu ada ID-nya. Jadi ID-nya harus dipindahkan seperti itu. Begitu pula dengan storage memory pada iPhone kalian. Jadi ada data-data yang perlu dipindahkan. Tapi kalau misalkan kalian awalnya membeli iPhone itu dengan kapasitas storage 64 GB, maka akan tetap terbacanya 64 GB walaupun sebenarnya storage kalian itu udah nambah. Nah, ini kan ada tadi Bang Gume bilang nih ada proses penggantian ataupun pemindahan data-data dan juga harus ada alat-alat yang dimiliki. Boleh dijelasin nggak nih Bang Gume ini tuh alat apa dan ini alat apa? Jadi kalau untuk alat ini itu contohnya gini, dari iPhone seri 6 ya kan. Kita beli alat satu lagi. iPhone 7 keluar, kita beli alat satu lagi. Contohnya ya iPhone berapa nih? Ya udah, kita harus sedia alat satu per satu. Contohnya ya ini seperti ini buat alat ya untuk iPhone 7, iPhone 7 Plus ya kan, iPhone 6s Plus ya kan, SE ya kan. Ya bentuk memorinya seperti ini. Nah ini juga harus pas di sini ya? Iya, jadi di sini pun ada titiknya juga ya kan. Jadi jangan asal masang gitu loh ya kan, karena di sini ada voidnya juga, di atas voidnya juga. Di sini jadi sesuai ada yang ditentukan, contohnya di sini adalah tandanya ya, terus di sini juga ada, jadi kita harus sesuai. Jadi tinggal masuk begini. Oke, nah ini alat untuk apa nih?
Ini untuk ngebaca internal memori kalau kita ibaratnya mau upgrade, terus memori itu rusak, kita harus gantian memori juga, kita tarik dulu. Kalau seandainya itu memori masih bagus, kalau yang rusak ya contohnya yang error 9, 3194, error 6, error berapa, mungkin 14, banyak juga sih kayak error itu. Dengan alat ini kita bisa membaca internal memori yang lama kalau seandainya internal memori itu masih sedikit bisa kebaca. Tapi kalau udah bener-bener back sector itu nggak bisa sama sekali. Oke, back sector tuh apa nih? Boleh dijelasin nggak nih kayak Tanda-tanda internal memori ini udah tidak bisa menyimpan data lama. Data itu bukan data pribadi ya, tapi ini data serial number, MAC address-nya, Bluetooth MAC address, semua yang ada di situ dia hilang. Dan satu-satunya ya kita harus order serial number sama Bluetooth MAC address-nya juga. Oke, nah kalau yang ini nih, ini alat apa? Kalau yang ini satu lagi yang namanya GC Pro 1000S ya. Dia itu banyak sebenarnya fungsinya, cuman ini alatnya itu lagi dipakai. Jadi hanya digunakan untuk iPhone 6 aja sama 5S. Bisa juga dia sampai iPhone 11 Pro Max. Oke. Nah, cuman perlu soketnya aja. Sama juga ini buat upgradable, cuman jatuhnya itu satu alat tapi all fungsi. Jadi ibaratnya kita cuma cukup beli ini aja. Oke, nah itu dia nih Apple lovers. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kalian melakukan upgrade storage karena udah pasti aman, dan juga di sini mengikuti cara-cara amannya Apple ya, sehingga iPhone kalian tetap bisa berfungsi dengan normal. Jadi kalau misalkan kita ngomongin produk Apple, nggak sekedar cuman kayak kita ganti memori biasa aja. Nggak seperti itu, karena emang ada safety yang diterapkan oleh Apple. Jadi memang dibutuhkan alat-alat tambahan sehingga storage yang baru itu tetap bisa dibaca dan juga digunakan oleh kalian. Makanya itu dia yang perlu diperhatikan ya. Nah, jadi walaupun setelah dilakukan penggantian storage, ini kita melakukan upgrade iOS juga aman ya? Aman dong, karena kan saat penggantian aja kita udah langsung upgrade iOS terbaru. Nah, udah langsung di upgrade, justru itu dia. Kita udah pernah bikin video kalau misalkan kalian mengupgrade iOS itu sebenarnya kalian harus memiliki spare memori yang cukup. Dengan kalian upgrade justru akan lebih aman untuk kalian upgrade iOS-nya ya, karena memorinya kalian juga space-nya lebih luas untuk kalian bisa mengupgrade iOS. Dan kalau misalkan proses penggantian storage seperti apa kita udah ada di video sebelumnya, jadi sekalian cek aja di video-video sebelumnya. Kita udah pernah bikin beberapa video dengan proses secara detail penggantian storage di iPhone kalian. Dan kalau kalian merasa storage-nya nggak cukup, langsung aja dibawa ke iColor. Sampai ketemu lagi nih Apple lovers di video berikutnya, tentunya dengan tips and tricks berikutnya. Makanya jangan sampai ketinggalan, subscribe sekarang juga biar kalian nggak ketinggalan video-video kita lainnya. Sekian dulu video hari ini, sampai ketemu lagi di next video, bye!